Beatrice, disable screen sharing. Sudah Kak, siap. Sudah di... Oke. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sama-sama ya. Biarpun jauh kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Tanah air, anak tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsaanku, bangsa dan tanah air, kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, aku bangsa semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Great. Awesome. Yeay. California, ada yang di Washington DC, ada yang di Indonesia. Oh my God, the signal is so confusing. But that's okay, itu semangat 45. Kita pun di mana-mana masih tetap nyanyikan Indonesia Raya, right? Ya, Iya benar. dong. Okay. Ben, Beatrice? Kak Sandra. Oke. Sekarang saya sudah mengundang beberapa tokoh atau wanita-wanita yang saya kagumi. Saya minta kesediaan mereka untuk sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata karena kami karena kami dari ICA, Indonesian Cultural Association, menganggap untuk perayaan 17 Agustus tahun ini kan karena kita tidak bisa bersama-sama secara fisik, makanya kita mengadakan acara ini setidaknya kita bisa bersama-sama secara online. Jadi untuk pertama-tama saya akan mengundang Ibu Trisha dari Washington DC selaku ketua dari House of Angklung Washington DC dan juga co-founder House of Indonesia di Washington DC. Silakan Ibu Trisha. Terima kasih. Saya udah unmute ya. Selamat malam buat teman-teman di Amerika, selamat pagi buat teman-teman di Indonesia. Pertama-tama terima kasih buat undangannya dari Mbak Sandra. Ralat, saya bukan ketua House of Angklung, saya music director-nya aja, saya konduktor. Ketuanya adalah Mbak. Ya. Oke. Saya mengucapkan ini selamat untuk ICA ya, untuk acara perdana virtual mengadakan lomba pakaian daerah untuk anak-anak yang kebetulan Mbak Sandra nanya waktu itu karena saya sama teman-teman di Amerika Bersatu mengadakan 2 kali, Selasa berkebaya di bulan Maret, kemudian Amerika berkebaya bulan April, yang diikuti oleh semua teman-teman di Amerika, di negara-negara lain juga termasuk di Indonesia. Nah, jadi kita sangat menyambut baik teman-teman dari Washington State ini melanjutkan ide yang sangat baik. Ini kan gerakan dari Indonesia juga ya, Selasa berkebaya, yang mengingatkan kita betapa kayanya Indonesia, kita punya begitu kebudayaan yang sangat beragam, pakaian-pakaian tradisional yang cantik sekali. Mungkin dimulai juga dari, kita lihat Pak Jokowi aja bajunya bagus banget tuh, kalau ngeliat kan senang banget. Kemudian di WhatsApp grup saat-saat ini terakhir kan begitu banyak baju-baju daerah yang ditampilkan. Jadi semoga kita yang jauh juga tetap bangga apapun warna paspor kita,
dimanapun kita berada, tetap luarnya boleh Amerika, tapi dalam hati Indonesia. Dan Indonesia itu kaya dan beragam, jangan jadi seragam gitu. Karena justru karena kita kaya itu, kaya dan berbeda yang membuat kita semakin kaya. Itu aja dari saya. Sekali lagi selamat buat Ica, buat Cassandra, dan semua teman-teman di Washington State. Salam kenal buat yang belum kenal dari Trisha di Washington DC. Terima kasih. Terima kasih Bu Trisha. Selanjutnya saya akan mengundang Ibu Lea Tanjung selaku penggagas atau penggiat budaya dan juga penggiat berkebaya. Dan beliau sekarang berada di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Lea. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oke. Terima kasih. Sorry saya tetap pakai masker ya, karena saya sekarang lagi di kantor. Peraturannya harus pakai masker ya. Nah, pertama-tama salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ica, penyelenggara acara ini, juga kepada Ibu Sandra yang mengajak saya untuk ikut terlibat di dalam pengumuman ini, yaitu Lomba Foto Busana Indonesia memperingati 75 tahun Indonesia merdeka ya. Saya senang sekali meski jauh di negeri orang, upaya-upaya untuk memperkenalkan budaya itu tetap dilakukan dengan mengadakan acara-acara seperti ini ya. Karena waktu saya disuruh untuk vote, saya bingung dan gemes juga mau milih yang mana ini, karena semuanya bagus-bagus gitu ya. Mereka terlihat antusias ya mengikuti lomba. Pasti ada yang harus menjadi pemenang, tapi buat saya semuanya sudah menjadi pemenang karena saya percaya tujuan lomba ini yaitu memperkenalkan budaya Indonesia melalui pakaian daerah sudah tercapai. Dan menurut saya ini yang paling penting. Bagaimana memperkenalkan budaya sedini mungkin. Karena ketika mereka memutuskan mengikuti lomba, memilih pakaian daerah mana yang akan dipakai, mereka pasti belajar tentang filosofi pakaian tersebut. Misalnya mereka bertanya ke orang tuanya atau membaca di internet, sehingga paling tidak akhirnya tahu, oh ada ya pakaian daerah seperti ini. Lalu mereka belajar. Lalu mereka tahu ada banyak suku di Indonesia dengan ragam pakaian dan budayanya. Ya, dari beberapa pakar saya membaca tentang pentingnya memperkenalkan ragam budaya Indonesia sejak dini. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, budayanya beragam, tarian, pakaian, makanan, dan banyak lagi yang lain. Para pakar mengatakan mengenali budaya bangsanya membuat orang bisa menghadapi benturan konflik sosial sejak sedini mungkin. Membuat mereka tidak mudah terpengaruh segala hal yang bisa memecah belah, lalu menghargai perbedaan, ini yang ingin kita tekankan sekali, menghormati, simpati, dan empati terhadap orang sekitarnya. Cara memperkenalkannya bisa banyak, melalui internet, buku, dan salah satunya dengan acara ini. Saya berharap ini akan menambah kecintaan mereka pada Indonesia dan budaya-budayanya. Semoga acara-acara seperti ini makin sering diadakan, banyak momen yang bisa dipakai seperti Hari Anak, Hari Ibu, Hari Kartini, sehingga anak-anak tahu, memahami, dan mencintai budayanya. Terima kasih untuk ICA, Indonesian Cultural Association, yang punya komitmen untuk terus mempromosikan budaya dan heritage Indonesia. Saya melihat di Facebook-nya banyak kegiatan yang sudah dilakukan ya. Jadi akhir kata saya mau bilang teruslah kegiatan sehingga anak-anak tahu akar budayanya. Merdeka, salam Indonesia maju, salam budaya dan kebaya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lea. Selanjutnya saya mengundang juri tamu kita ya, Ibu Helen dari Nest by HDK. Sebelum Ibu Helen memperkenalkan diri lebih lanjut, kita akan lihat sedikit tentang hasil karya dari Ibu Helen. Mungkin banyak yang belum familiar dengan hasil karya beliau. Silahkan Bea.
penuh warna yang berkata tentang sebersit cerita. Dari khayal, kecintaan, dan gairah berkreasi, mewujud jadi semarak warna Indonesia. Menjadi bukti akan kekayaan warisan budaya dan kemampuan kita dalam mencapai asa. Terwujud dalam helai-helai kain bernama Nes yang tak ada duanya, karena dibuat selembar demi selembar. Mempercantik kita wanita Indonesia yang cinta bangsa dan penuh gaya. Kainku adalah siapa aku. Terima kasih, Ibu Helen. Kiranya Ibu bisa memperkenalkan diri sedikit mungkin untuk para hadirin sekalian. Oke, selamat malam dan selamat pagi teman-teman semua dimanapun berada. Salam kenal dulu, nama saya Helen. Saya ini punya produk namanya Nes. Nes sendiri artinya keajaiban. Senang sekali diajak sama Ica dan Mbak Sandra ini khususnya untuk Nes supaya bisa berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih banyak ya udah undangannya. Terus untuk yang belum tahu mungkin Nes ini sebuah produk gitu ya Mbak Sandra ya, yang memang goalnya itu bukan untuk fame and money gitu, tapi goalnya itu lebih kepada sharing happiness through every product. Jadi lebih banyak melakukan CSR gitu. Dan tiga kita punya main goal itu adalah satu education, environment, sama art and culture. Jadi itu agenda Nes yang selalu secara konsisten dilakukan. Oleh karena itu Nes juga makanya setiap membuat produk atau pattern terutama ya, jadi Nes itu sebenarnya terkenal dengan kain-kainnya. Nah itu ada filosofinya dan ada message yang mau disampaikan. Jadi bukan karena ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang tren lalu dibikin, nggak begitu. Tetapi justru dicari dulu ceritanya, filosofinya apa, message apa yang mau disampaikan, baru dibikin polanya. Jadi kayak misalnya ini tentang pohon kehidupan gitu, ini didedikasikan untuk lingkungan gitu. Dan kita memang juga punya program sungguh-sungguh untuk namanya Indonesia Bersih. Nes punya program Indonesia Bersih yang belum melakukan banyak hal untuk lingkungan gitu. Itu antara lain. Oh, oke. Terima kasih. Nah, terus kalau misalnya ada yang tertarik nih Bu, biasanya nanti ibu-ibu pada nanya belakangannya, kalau kita tertarik mau beli produknya kemana tuh Bu? Oh, bisa lewat IG. Kebetulan pelanggan Nes tuh yang saya sebut Nes Lovers itu ada banyak di mana-mana. Ada di Amerika juga banyak ya. Trisha nih selalu juga menemani saya kalau ke sana, udah dari 2015 ya Tris ya. Dari 2015 bolak-balik sering ke sana, ke US. Seattle aja belum nih, ntar kapan-kapan ya. Begitu pandemic over ke sini ya Bu ya. Dan memang Nes tuh selalu membawa misi. Jadi kayak tadi yang Ibu Lea bilang salah satu point taken-nya adalah menghargai perbedaan misalnya gitu ya. Itu Nes punya motif khususnya tentang menghargai perbedaan yang disebut piring selampat. Jadi ternyata bangsa Indonesia tuh punya batik namanya piring selampat, tapi kita semua lupa gitu tentang piring selampat, padahal filosofinya itu adalah tentang unity and diversity salah satunya. Persahabatan tentang muslim dan non-muslim, persahabatan antara bangsa Cina dengan bangsa Indonesia, dan itu menghasilkan satu pattern batik yang bagus sekali yang namanya piring selampat. Itu pernah saya bawa ke DC tahun 2016 gitu. Terus juga punya batik baik. Batik baik itu adalah batik yang stemnya itu dibuat dari waste loh Mbak Sandra. Jadi dari barang bekas, dari koran bekas, jadi dari sumpit, dari sumbu, kompor. Jadi itu actually is a breakthrough untuk batik gitu. Nah itu juga selalu pokoknya Nes tuh like me myself I'm a storyteller, jadi aku juga membawa sebuah cerita gitu. Jadi ada misinya. Jadi kayak kan sekarang kayak dunia fashion kan lagi sangat ngomong tentang sustainable fashion, sustainable living misalnya gitu. Nah kita nggak mau cuman berhenti misalnya oke, ngomong sustainable fashion terus aku pakai pewarna alam and that's it, lalu merasa sudah menjadi sustainable fashion. Nah Nes tuh nggak mau yang seperti itu.
tapi it has to be a program instead of just a project. Kalau project kan satu project and then done. Kalau kita tuh program sehingga panjang gitu. Jadi kayak punya program Indonesia Bersih itu udah dari 2016 sampai hari ini masih dilakukan. Jadi terus yang disebut sustainable fashion tuh nggak cuma berhenti pada pewarna alam, tapi betul cara pembuatannya pun misalnya jadi kayak mencoba breakthrough bikin batik dari barang bekas, which is itu juga terus laku. Nanti kapan dikasih lihat ya, di share ya. Terus udah gitu juga membersihkan lingkungan secara sungguh-sungguh. Jadi kita pernah ke Baduy membantu masyarakat Baduy untuk urusan buang sampah. Jadi rupanya turis-turis itu kalau ke Baduy, even sampai naik ke atas kan, kalau ke Baduy itu harus nanjak sampai 7 jam Mbak Sandra. Terus di sana ternyata meninggalkan sampah-sampah plastik ya, jadi dari mie kemasan, atau kopi kemasan. Sementara di situ kan nggak ada tukang sampah yang ngangkat dan akan membuang sampahmu. Siapa yang mau bawa turun lagi 7 jam ke bawah? Hal-hal seperti itu. Nah itu Nes bikin program tertentu jadi untuk membuat turis yang masuk ke situ, jadi ada gerbang sekarang yang harus dicek sampahnya gitu. Terus juga saya juga belajar di situ ternyata masalah sampah tuh nggak sesimpel itu. Jadi kayak waktu saya membantu kayak sampah itu diturunin gitu, kemudian kita kumpulin volunteer untuk bawa sampah turun ke bawah, ternyata sampai di bawah juga sampahnya nggak bisa dibuang loh Mbak Sandra. Kenapa? Karena mereka kan tidak bayar retribusi sampah, jadi tidak bisa dibuang ke tanah Pemda. Jadi ternyata saya di situ belajar, sampah tuh ternyata nggak sesimpel itu. Kayaknya kita buang sampah lalu kita expect orang lain angkat. Atau kebiasaan bangsa Indonesia itu biasanya buang sampah di sungai, lalu air sungai membawa sampah itu pergi sehingga hilang dari pandangan, kita pikir masalahnya selesai, padahal kan enggak. Betul. Seperti itu. Jadi aku belajar banyak hal gitu, dan juga bikin campaign Jakarta tanpa sedotan gitu, banyak hal deh. Pokoknya next tuh yang penting adalah motonya, memang motonya next adalah sharing happiness through every product. Jadi berbagi kegembiraan melalui produknya, dan diusahakan untuk dilakukan sungguh-sungguh dari mulai berdiri 2014 sampai hari ini. Gitu. Well, that's very impressive Bu Helen. Nah tadi nama IG handle-nya apa Bu? Kalau misalnya ada yang tertarik mau lihat produknya Ibu. NES by HDK, semua huruf kecil. NES by HDK, HDK. NES by HDK. Nah, di situ ada program, dan kita sering sekali bikin acara-acara yang is always for free, termasuk concert music. Oke, maybe one day we can join ya Bu ya. Sure. Nah, sekarang para hadirin sekalian, kita dari ICA ini kita ada dua apa ya? Jadi ada lomba foto pemenang yang dipilih berdasarkan voting, dan juga ada foto yang dipilih oleh juri tamu. Nah, juri tamunya kita adalah Ibu Helen. Jadi sekarang kita akan meminta Ibu Helen untuk mengumumkan 3 foto favorit dari juri tamu yang akan dimulai dari pemenang ketiga, kedua, dan pertama. Dan juga tolong Ibu share why you choose those. Alasannya. Right? Oke. Halo? Ya. Bea siap ya? Ya. Halo? Ya. Pemenang ketiganya, halo? Halo, kedengeran ya? Ini kok kayaknya kedengeran. Kedengaran, ya. Bagus kok. Bagus. Oke. Pemenang ketiga, pemenang ketiga adalah kita memilih, itu nih karena aku dan Kai juga berdiskusi ya, Michael Garcia, pemenang ketiga. Why? Nah, ini dia juara ketiga kita. Adalah karena Michael shows betul-betul how you can mix and match a casual tee, jadi t-shirt casual itu bisa dipakai dengan sarung gitu ya, yang sarung yang bagus, dan a pair of sneakers. Jadi ini traditional sarung dan sama t-shirt yang modern dengan sneakers itu bisa stylish, effortless, stylish, dan untuk masa sekarang ini keren gitu ya, dimana anak muda pasti masih mau pakai seperti ini. Jadi dia boleh jadi panutan untuk anak muda, pakai sarung pun masih bisa keren gitu. That's why kita pilih Michael. Terus yang kedua, itu Michael Garcia. Yang kedua kita pilih Angelina Kraft. Why? Karena in this situation pandemic ini ya, dimana kita harus belajar berhemat, kita harus betul-betul meminimalis segala hal gitu ya. Ini cocok sekali untuk menunjukkan timeless beauty ya. Jadi dari dulu sampai sekarang baju seperti ini nggak pernah salah, betul nggak Tricia? Nggak pernah salah. Terus dimana bahannya ini aku membayangkan ini pasti semuanya dari 100% cotton, terus sogan itu adalah udah yang paling warna paling dasar dari batik gitu kan ya.
yang dibuat dengan pewarna alam. Batik pertama khas Indonesia tuh Sogan, hanya warna Sogan ini yang kita punya dulu pertama kali gitu. Jadi this looks so effortless, pretty, timeless kebaya, blend with the background settingnya, jadi cantik sekali. Jadi kita pilih gitu karena ini timeless beauty, itu dia kata kuncinya. Terus yang ke juara pertama adalah drum roll, drum roll. drum roll. Elizabeth Antinomy. I hope I pronounce it right. Betul nggak? Elizabeth Antinomy, betul? Namanya nih. Antinome, I think. Antinomy. Okay. Elizabeth Antinomy. Okay. And ini dia benar-benar postcard perfect look gitu ya. Jadi belakangnya background bunga-bunganya cantik banget. Senyumnya, bajunya, warnanya gitu ya, very vibrant energy, cocok untuk Independence Day di mana kita perlu semangat yang vibrant seperti ini. Jadi makanya saya pilih jadi juara 1 karena melihat foto ini langsung semangat terbakar. Wonderful, wonderful. Congratulations everyone. Congratulations to Michael, Angeline, and Elizabeth. Jadi ini mewakili, menurut aku 3 ini mewakili Mbak Sandra. Jadi bagaimana kamu tetap bisa modern and classic, kamu gabung tapi tetap stylish. Terus juga ada di mana timeless beauty. Kita nggak usah terlalu banyak pakai aksesoris sampai repot hidupnya. Sederhana itu juga udah bagus sekali gitu ya. Cocok untuk masa sekarang di mana kita memang harus sangat meminimize everything, right, di masa susah begini. Dan juga juara satunya karena very vibrant energy sehingga cocok untuk Independence Day. Cantik sekali itu fotonya. The whole look is very perfect. Terima kasih Ibu Helen, pasti tidak mudah ya karena saya pesertanya kita sekitar 23 foto, pasti ini this is not an easy choice, I'm sure. Betul. Semuanya bagus-bagus, itu benar, aku bilang juga tuh ke kakak Ai ya, Yarita ya, milihnya bingung, semua bagus. I wish boleh pilih semua. Semuanya pemenang. Everybody is a winner. Semua bagus-bagus. Yes. Malah tadi kita mau mikir, oh kita pilih aja dari per age kategori ya. Refavorite. Well, thank you so much. Thank you for your help and thank you for announcing the winners. Ini berdasarkan pemenang berdasarkan juri tamu. Kemudian saya akan berikan ke Bea yang akan mengumumkan untuk pemenang yang berdasarkan voting. Ini yang lebih seru lagi nih karena to be honest, waktu pertama saya announce ini yang ngikut tuh nggak banyak sampai akhirnya saya aduh kenapa ya, tapi whatever, saya pikir this is our first event, nggak apa-apa, akhirnya kita perpanjang, terkumpullah 23 foto. Dan nanti Beatrix akan beritahu berapa orang yang kasih votes, dan I appreciate all the support dan dukungannya. So selanjutnya saya hand over ke Beatrix untuk mengumumkan pemenang berdasarkan voting. Oke? Oke, terima kasih Mbak Sandra dan Ibu Helen untuk mengumumkan pemenang favorit. Boleh minta tepuk tangannya dulu nih. Nah, selamat untuk 3 pemenang favorit ini. Saya salut dengan bagaimana kalian sangat mencintai budaya Indonesia meskipun jauh dari tanah air. Kita akan lanjut ke pengumuman berdasarkan voting dari para pendukung. Dari data yang saya terima, ada lebih dari 3.000 respon yang ikut memvote. Menakjubkan. First event 3.000 votes. Lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000. Ya. Ini membuktikan betapa kuatnya rasa cinta masyarakat Indonesia di sini dan daerah lain terhadap budaya Indonesia. Penasaran nih apa hasil votingnya? Yuk kita lanjut aja. Untuk peserta kategori umur 2 tahun, totalnya sebanyak 3 peserta. Dan kami hanya memilih 2 pemenang berdasarkan voting. Untuk pemenang, boleh saya disebutkan juga namanya kalau Beatrix masih ingat atau saya mau sebutkan juga boleh? Mungkin saya bisa sebutkan namanya. Okay. Mungkin Kak Sandra aja coba sebutkan. Oke. So sebentar sedikit ya. Jadi untuk kategori 2 sampai 5 tahun ada 3 peserta. Peserta yang pertama adalah Jacob, dan yang kedua adalah Nila. Dan yang ketiga adalah Elizabeth yang pemenang tadi dari pilihan juri favorit. Silahkan Bea. Baiklah,
Nah, jadi untuk juara kedua, udah semangat nih. Kasih Ya, dulu tepuk hanya ada tangan. 2 juara ya. Selamat untuk Elizabeth Santino yang mendapatkan 1.108 votes dukungan. Yay. Kecil-kecil banyak pendukungnya, Elis. Nah, selanjutnya juara pertama, Juara pertama, Eva Mulholland, 1.440 votes. No, him. I'm vote for him. Yeay. Yang ini juga fotonya bagus sekali loh, secara Bagus sekali, kita keseluruhan bingung. ya. Ya, tadinya pengen pilih 2 nih, ini atau yang cewek gitu ya. Very guys. Keren dengan ininya, background. wow, terima kasih juga ibu-ibunya yang sudah mendandani putra-putrinya. Good job, Ibus. Good job. Good job. Congratulations to the winners. Selamat untuk kategori 2-5 tahun. Selanjutnya kategori 6-10 tahun. Total peserta sebanyak 4 orang. Dan kami memilih 2 pemenang berdasarkan voting. Mungkin Mbak Sandra bisa jelaskan siapa ininya? Oke. Baik, untuk peserta kategori 6-10 tahun, kita ada 4 peserta. Yang pertama Kayla, yang kedua Matahari, yang ketiga Adrian, dan yang keempat Angelina. So, kita akan dari kategori ini juga akan dipilih 2 pemenang. Langsung aja untuk juara kedua. Selamat untuk Angelina Kraft yang mendapatkan 587 votes. Yeay. Yeay. Wow. Lalu untuk juara pertama, selamat untuk Matahari Syed, mendapatkan 1.656 votes. 156 votes. So wonderful. Iya. Selamat kepada pemenang Matahari dan Angelina. Thank you for the moms once again. You prove that you spent time and teach about the Indonesian baju busana Indonesia kepada anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, Selamat untuk Matahari dan Angelina. Oke, selanjutnya kategori umur 11 sampai 14 tahun. Ada 3 peserta. Mungkin Mbak Sandra mau menjelaskan. Yang untuk kategori 11 sampai 14 tahun, yang pertama adalah another Jacob, yang kedua adalah Naira, dan yang ketiga adalah Safa. Dan kita akan memilih 2 pemenang juga untuk kategori ini. Silakan, Bea. Oke, untuk juara kedua, selamat Naira Ship, mendapatkan 675 dukungan. Yeay, Naira. Ya. Selanjutnya untuk juara yang pertama, selamat untuk Jacob Hagen. Hey, Jacob. Oh my gosh, 1.900 votes, ha? Ya. Itu pasti satu Kitsap County milih dia semua. Semakin tua anaknya, semakin tinggi vote-nya. Well, thank you so much. Terima kasih. Sekiranya ada orang tua dari Jacob dan Naira di sini, terima kasih atas partisipasinya yang juga sudah repot dan mendandani anaknya. Terima kasih. Congratulations once again for both winners. Selanjutnya, kategori umur 15 sampai 18 tahun. Untuk yang satu ini kami memilih 3 pemenang dari 10 peserta. Mungkin dari awal nomor 1 bisa saya sebutkan namanya. Oh, yang 1. Oke. Jadi mulai dari peserta nomor 1 ada Arsa, kedua Sisi, ketiga Krisha, keempat Isaac, kelima next screen. Kelima Michael, keenam Maya, ketujuh Angelina, kedelapan Keiko, kemudian ke-9 Hassa, dan yang terakhir Rehana. Oke, kita lanjut untuk kategori umur 15 sampai 18 tahun kita memilih 3 pemenang. Untuk juara ketiga,
Selamat untuk Rehana Oin, mendapatkan 481 dukungan. Wah, yeay. Untuk juara kedua, selamat untuk Keiko Iwatate, mendapatkan 480 dukungan. Yeay. Lalu untuk juara yang pertama, selamat untuk Maya. That's your daughter, no? Yes, but I did not vote. I did not vote at all. Saya nggak mau vote. Selamat Ibu Sandra. Well, thank you. Tapi saya nggak vote sih. Proud mommy, Proud congratulations. Mama, thank you. Terima kasih, thank you kepada orang tua yang sudah mendandani anaknya dan selamat kepada para pemenang. Terima kasih untuk partisipasinya. You're all the winners because just being proud and willing to wear Indonesian costume, kebaya dan juga mau untuk partisipasi ini benar-benar menunjukkan betapa kita sebagai orang tua really reach out dan mau menanamkan hal tersebut, kecintaan kepada tanah air kepada generasi selanjutnya. Dan kemudian selamat untuk kategori 15 sampai 18 tahun dan yang terakhir ada kategori grup sebanyak 3 peserta. Mungkin Kak Sandra bisa jelaskan. Oke. Dan kita hanya memilih 2 pemenang. Untuk yang pertama adalah Isaac dan Sisi, yang kedua Maya dan Michael, yang ketiga adalah Angelina dan Emily. Untuk juara kedua, selamat untuk Isaac dan Sisi mendapatkan 1.002 votes. Selanjutnya yang juara pertama, Maya dan Michael mendapatkan 1.316 dukungan. Super cute. Selamat ya Tante Sandra. Thank you. Well, ini unexpected. But terima kasih kepada para pendukung. 3.000 vote itu benar-benar di luar dari yang kita perkirakan. Kami terus terang tidak menyangka bisa mendapatkan dukungan sebegitu banyak. Terima kasih kepada para teman-teman sekalian dan juga pada sanak saudara yang sudah memberikan vote-nya ya. Dan kemudian untuk para pemenang, mereka semua akan mendapatkan hadiah. So setelah acara ini, mungkin besok malam atau besok, saya akan menghubungi para orang tua dan kemudian kita akan mengatur logistik untuk memberikan award kepada para pemenang, oke? Dan kalian semua udah tahu kan email Ica karena waktu itu kan mengirim fotonya ke emailnya Ica. Jadi we will be in contact shortly untuk pengiriman awards atau hadiahnya. Ada pertanyaan mungkin di sini? Terima kasih Ibu Sandra untuk menyelenggarakan Halo? Merdeka. Oh, terima kasih. Merdeka. Nah, acaranya sebenarnya pretty much it, tapi kita mau mengundang Soraya sekali lagi, Soraya. Oke. Kita 17-an kan biasanya nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul. Ini semua di rumah masing-masing, sedih. Jadi maybe we can, mungkin Soraya mau membawakan suatu lagu lagi supaya mengobati kerinduan ke tanah air. Iya, sebenarnya sih. Di stop screen dulu, Beatrice. Nyanyi sama-sama aja ya, nggak usah nunggu saya. Indonesia.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak dulu kala, tapi puja-puja bangsa. Tanah tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung hari tua, sampai air menutup mata. Indah tanah air beta, Ada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa. Memujanya Indonesia Ibu Pertiwi, dipuja kau ku kasihi. And then tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Padamu rela ku beri. Matur nuwun. Jadi ibu-ibu sekalian, atau kalau ada bapak-bapak yang join, terima kasih sudah menghabiskan 45 menit bersama kami, ICA, Indonesian Cultural Association. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih untuk Ibu Trisha, saya tahu sudah hampir midnight di Washington DC, dan untuk Ibu Lea, Ibu Yarita, dan saya taunya Ai, jadi susah manggil Ibu Yarita. Maaf ibu-ibu, saya baru sadar bahwa kita baru ketemu hari ini lagi. Ini tuh teman saya SMA ternyata. Lihat mukanya loh. Jadi kaget. So dan Ibu Helen juga selamat beraktivitas. Terima kasih banyak atas bantuannya, atas kesediaannya membantu kami. Mudah-mudahan setelah pandemi ini over, kita bisa berkolaborasi lagi. Terima kasih dan sukses selalu. you know, sukses untuk semua. Stay safe and healthy everyone. Ya, terima kasih, dan sekiranya ada kekurangan, mohon maaf karena ini acara yang pertama kali kami adakan secara virtual. So, terima kasih. Salam ya. Akan berlanjut. Well done. Ica. Mbak Ayu yang tahun lalu sama saya ya, Mbak Ayu. Yang Mbak Ayu yang tahun lalu sama saya ya di Seattle. Oh bukan, saya belum pernah ke Seattle, so it's a different night. Oh sorry. Tahun lalu yang sama Pak ini kalau mau dibuka untuk ngobrol-ngobrol silahkan loh. Boleh Bea dibuka untuk ngobrol-ngobrol kalau mau. Silakan. Permisi dulu ya. Sampai ketemu ya. Thank you. Night-night Mbak Trisha. Bye. Thank you. Bye. Kai, kita bikin agenda ke Seattle ya. Yes, please. Beres. Kita telepon Kakak Sandra, kita ke Seattle, okay? You have to go. Yes, very nice. Of course, anytime. Thank you. Terima kasih Beatrix, terima kasih Sandra, terima kasih everyone. Stay safe. Bye Ai. Bye. Talk to you later ya. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Oke, terima kasih semuanya. Masih ada Mainah, Bea, dan saya. Thank you. Thank you Bea ya, for your help. Thank you Kakak. Ya. Terima kasih. Oke, sekarang we can go to bed, go to sleep. Okay, see you. Alright, see you. Bye. Bye.